Halo, ketemu lagi dengan Om Gadot. Ya, kita masuk lagi ke beberapa tema hari ini. Ini sebenarnya memang video yang diambil mulai kemarin sampai tadi pagi ya. Tadi pagi jam 8 kurang dikit kita take off. Oke, dari kemarin ada tamu spesial di Bukit Jokowi, terus ada pengecoran di Tribun VVIP atau Bukit Jokowi juga. Terus ereksi gantry yang kemarin soalnya memang kemarin sibuk jadi tidak sempat upload yang sore. Terus kita juga ada video tadi pagi kondisi terakhir, jadi kita bisa lihat tim-tim yang cepat. Kalau jam 8 sudah langsung ada di lokasi ya, tentunya timnya Om Gadot. Terus tim Rigid juga kenceng, tim Erection juga sudah ada. Oke, kita langsung jalan ke proyek. Seperti biasa, kita langsung masuk ke video kabur cepet-cepetan nih, sekitar jam 12.55 itu kita langsung gerak cepat ke bukit ya. Ternyata di sana banyak tamu, kurang tahu juga tamu dari mana. Banyak banget, seragamnya putih-putih itu, putih hitam ya. Kemarin sih rumornya MGPA ya, tapi kayaknya bukan ya. Kalau MGPA mestinya mereka pakai seragamnya yang ada MGPA-nya. Atau ini dari ITDC. Oke, kalau kira-kira ada yang bisa kasih informasi, boleh dituliskan di kolom komen. Jadi nanti teman-teman yang lain yang lihat juga bisa tahu tamu dari mana. Tambah saling berbagi. Itu adalah ciri khas masa ini ya. Jadi perbedaan masa sekarang sama masa-masa yang lalu itu terutama di information sharing informasi, berbagi informasi. Pada masa media sosial kayak sekarang itu informasi itu nggak bisa diberangus ya. Informasi itu sangat-sangat cepat sampai kita sering kali itu nggak sempat bacanya. Kalau zaman dulu Om Gadot masih ingat waktu ya, sebenarnya sih sampai kuliah ya, cuman waktu kuliah sih nggak terlalu kerasa ya, soalnya udah di kampus, tapi paling nggak sampai SMA itu kelihatan banget polanya bapak-bapak di rumah itu ya, atau di kantor tuh ya. Kalau papa saya sendiri kan kalau ke kantor ya kan, dia selalu jam 8 kurang seperempat itu udah nyampe kantor. Terus dia tungguin stafnya sambil baca koran. Terus nanti begitu jam 8 tet gitu ya, jam 8 pas gitu ya, absennya diambil, yang belum datang dicoretin. Telat artinya ya. Kalau mau masuk tetap silahkan, gajinya nggak dipotong ya kan, karena memang nggak boleh motong gaji kan kalau bulanan, tapi uang makannya nggak dapet. Nah terus habis itu baru kerja. Staff-staffnya juga datang pagi kebanyakan, jam setengah 8, jam 8 kurang seperempat tuh udah datang, soalnya kalau enggak kalah pagi sama bosnya kan nggak enak. Nah terus habis itu mereka datang ngapain? Baca koran sama minum kopi. Itu selalu. Terus nanti kalau kerjaan udah beres sekitar jam mendekati jam 11 itu ya, itu udah mulai senggang biasanya, baca koran yang belum terbaca. Terus kita bisa ngerjakan hal yang lain ya, misalnya kalau itu kan di ekspedisi ya, jadi kalau pas rodo kosong itu kita bisa main catur, pingpong, main karambol, baca koran lagi kan, terus ngopi lagi, makan gorengan kayak gitulah. Nah tapi itu beda kalau sudah lewat jam makan siang ya, misal jam 2, jam 3 gitu ya, itu udah nggak ada yang dilakuin. Jadi mereka kalau nggak main catur, main karambol, main pingpong, nggak ada yang baca koran karena beritanya udah habis. Terus setelah itu nanti sampai langganan koran sore yang dianterin sekitar jam 5, setengah 5, jam 5 itu diantarkan. Kan kalau di Semarang dulu ada koran sore namanya Wawasan, itu anak perusahaannya Suara Merdeka, yang keluarnya sore. Itu langganan lagi, tujuannya apa? Supaya dapat berita yang nggak ada di Suara Merdeka. Jadi berita dari pagi sampai sore. Jadi kalau lihat orang zaman dulu itu keinginannya untuk mendapatkan berita itu luar biasa. Mereka sampai langganan beberapa koran untuk bisa dapat berita yang update. Kalau sekarang coba, berapa banyak yang masih langganan koran? Jawab di komen yang masih langganan koran, silahkan jawab di komen ya. Jadi semua orang tahu
Berapa banyak sih yang masih langganan koran saat ini? Mungkin nggak banyak ya. Terus berikutnya, yang lalu itu, saya ingat banget nih, ini waktu saya masih SD, masih sekolah dasar. Itu kalau sudah jam 9, ya kan? Jam 9 malam, itu anak-anak itu nggak boleh rame-rame. Karena apa? Dengarkan berita. Karena benar-benar berita itu didengarkan di TV, ya jam 7 malam, itu juga nggak boleh rame-rame. Tapi itu biasanya memang nggak rame karena kita lagi makan. Ya kan? Jam 7 malam, jam 9 malam, itu benar-benar nggak boleh ada yang rame karena semua dengarkan berita untuk tahu dunia itu seperti apa, Indonesia seperti apa. Belum lagi kalau sudah ada berita breaking news itu yang tiba-tiba muncul di luar jam. Tapi kalau zaman dulu nggak ada ya di luar jam ya. Biasanya setengah 10 ya, habis dunia dalam berita itu. Terus kita ada berita malam jam setengah 10 ya. Biasanya tuh pengumuman kenaikan BBM. Kalau enggak, suatu perubahan kebijakan pemerintah yang lumayan kuat ya. Mungkin naik listrik atau penyesuaian harga BBM. Yang paling sering itu sih. Yang jelas kalau sudah ada rumor-rumor, karena di transportasi ya kita sering dapat rumor duluan soal kayak gituan. Jadi begitu ada berita BBM mau naik gitu, baru keluar orangnya, wassalamualaikum warahmatullahi, langsung biasanya papa saya langsung ganti baju, pergi starter mobil. Sorry, sebelum itu telepon dulu ke beberapa anak buahnya yang pegang kendaraan, mungkin mobil box atau apa, bensin mau naik, solar mau naik. Biasanya menyebutnya bensin ya, solar include. Bensin mau naik, penuhin dulu tangkinya, berangkat sekarang. Nah, soalnya apa? Kalau kita dengerin sampai beritanya selesai, ya kan, baru kita berangkat, pom bensinnya udah rame. Antrinya bisa sampai pagi, nggak nyucuk itu ya, antrinya sama dapatnya. Nanti pas sudah sampai dekat bilang habis. Terus kalau udah lewat jam 12 kan kena harga baru. Nah, jadi begitu itu langsung kabarin semua staff, berangkat, penuhin tangki bensin. Nah, kadang-kadang itu yang di pom bensinnya sendiri belum tahu kalau harganya mau naik. Itu pernah kejadian. Jadi sampai sana, isi pak, berapa? Full. Terus di belakangnya mulai banyak mobil. Orang bensin nanya, ada apa tuh ini? Itu di TV diumumin mau naik. Sepertinya ya. Ternyata betul. Soalnya papa saya langsung berangkat sebelum pengumuman naiknya. Nah, apa namanya? Itu susahnya orang zaman dulu nyari informasi. Sampai harus bayar koran. TV pun dulu ada pajaknya. Jadi ada pajak TV, nanti ditempel gitu di TV-nya. Terus ada yang ngecek. Memang ngeceknya nggak tiap bulan ya. Mungkin 3 bulan sekali. Tapi ada yang ngecek. Kadang-kadang kita bayar rapel 6 bulan sekaligus apa 3 bulan sekaligus. Karena dia datangnya nggak tentu. Tapi pokoknya tiap dia datang kita mesti bayar pajak TV. Sekarang mana ada pajak handphone. Kan kita sekarang TV-nya di handphone. Nah, terus kalau dulu itu kelihatan banget angkutan darat ya kayak bis malam itu primadona. Mewah-mewah. Harganya juga premium. Jadi maksudnya memang itu transportasi utamanya zaman dulu ya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kereta api udah bagus. Pesawat udah murah. Jadi transportasi darat memang mulai ditinggalkan. Intinya tuh zaman itu berubah. Semuanya berubah. Cara berpikir berubah. Itu juga yang diomongin sama Mas Menteri kita ya, Mas Nadiem. Nah, oke, ini lubang-lubang untuk pagar trek ya, udah mulai dikerjakan. Jadi nanti kalau ini udah dipasang dari workshopnya Om Gadot susah untuk pergi trek ya, mesti muter. Ya, nggak bisa, udah ada pagernya. Oke, habis ini kita lari dulu ke pengecoran di Bukit Jokowi. Ya, dengan pengecoran yang ini itu sisi kanan habis ya. Jadi file cap yang di sisi kanan itu selesai semua kecuali satu yang masih dirundingkan sama pelaksana lagi. Sama perencana. Ya, jadi antara pihak kontraktor PP masih rundingan sama perencana dimediasi oleh MK ya, manajemen konstruksi. Soal satu file cap itu karena satu dan lain hal ya, antara lain
karena sisi bukit yang itu kan tanahnya urukan ya, urukan lumayan tinggi. Jadi pada saat pelaksanaan tuh resiko slide ya, longsor. Jadi sama PP itu titik fondasinya digeser sedikit supaya meminimalkan resiko. Sekali lagi safety nomor 1 ya kalau di proyek ya. Kita nggak koboi-koboi jago-jagoan gitu kayak film action barat, nggak. Kita tetap safety nomor 1. Titik bornya kita geser. Tapi titik kolomnya kan nggak boleh geser tuh. Titik kolomnya kan tetap harus di sana. Nah itu PP mempropos suatu metode untuk menyelesaikan hal itu. Yang mana sebenarnya kalau menurut Om Gatot sih oke ya metodenya ya. Standar lah, Om Gatot pun akan melakukan hal yang sama. Cuman ini masih dirundingkan sama konsultan ya, bukan berarti konsultannya pasti tidak mau atau apa, enggak ya. Tapi ini kan butuh perundingan, jadi mungkin aja konsultannya bilang, oke boleh, tapi mesti nambah ekstra besi. Oke boleh, tapi tie beamnya dibesarin. Oke boleh, tapi, nah itu loh, itu yang harus dihitung dulu sama perencana. Jadi pokoknya semua hal yang dilakukan di sirkuit ini semua udah lewat perencanaan yang matang. Jadi para viewer, subscriber, netizen sekalian yang terhormat di Indonesia, jangan sekali-kali berpikir bahwa apakah ini kuat, apakah itu tidak kuat. Waduh, saya kok takut, apa enggak. Ini semua udah direncanakan dengan super baik oleh orang-orang yang benar-benar kompeten, dewan pakar istilahnya gitu ya, yang benar-benar kompeten di wilayahnya, di bidang studinya masing-masing. Jadi tidak usah khawatir. Oke, setelah ini kita masuk ke obrolan proyek sedikit. Ya, ini waktu jalan di Rigid ya. Rencananya sih mau nunjukin di Rigid ini situasinya kayak apa, sedang pembangunan gila-gilaan, kebut habis di mana-mana ada pengecoran. Makanya sampai 2 hari lalu Bukit tidak dapat beton ya, karena semuanya dibawa ke Rigid. Terus habis itu setelah muter-muter kemana-mana, kita ketemu sama gerombolan nggak enak ya, sekelompok pekerja yang habis ngecor terus istirahat ya. Biasa kalau habis ngecor itu istirahat cuma nyisain 2-3 orang yang bagian gosok ya. Nah itu sebenarnya yang tukang-tukangnya itu ya. Nah ini terus kita sempat ngobrol sama gerombol sekelompok pekerja itu, gerombolan aja terus, kebiasaan nih guyonan di proyek jadi gerombolan semua, nanti ada yang nggak suka lagi bilang gerombolan. Nah kita ngobrol sama sekelompok tukang itu, ternyata mereka asalnya dari Cilacap ya. Oke, semoga nanti tukang-tukang itu juga, para pekerja itu juga ngelihat video ini. Nah, soalnya kemarin sudah nanya, channelnya namanya apa gitu. Kayaknya mau disabrek, katanya mereka, disabrek. Ayo di syuting. Gara apa Pak? Gara apa? Hah? Oh di Cikana, tempatnya Wika. Oke. Ya sukses ya. Dari mana? Aslinya dari mana? Jawanya pundi? Jawanya pundi? Cilacap, Banyumas. Pulau Semarang. Aku sih ngerjain nang race control. Ya, Jawa Tengah podo-podo. Oke. YouTuber paruh waktu. Lah nek wis mlaku kabeh kan bengong ngapain ya wis iseng. Piye.
Papua? Mana? Oh yang lagi gosok itu. Koncone dhewe yo di James. Masuk YouTube. Besok tayang. Channelnya Om Gatot YouTube. Jangan, lebih pinter itu. Lebih pinter. Makasih, Bang. Nah, Ketinggalan, Pak. apa? Tanda loncengnya. Tekan tanda loncengnya. Oh iya. Share ke teman-teman juga. Yuk, monggo. Ya, ini tadi pagi. Kita jam 8.00 persis take off. Kita mau lihat siapa sih pekerja-pekerja yang sudah masuk jam 8 persis gitu. Oke, kita flight lewat AMP, lewat sampingnya ya. Kita nggak lewat atasnya, kita langsung menuju ke gantry. Kita mau lihat di gantry ada apa. Oh ya, nyambung yang tadi ya, ngobrol. Jadi pada intinya itu kita itu mesti berubah. Kalau Renal Kasali bilang the power of change, kekuatan perubahan. Yang kekal di alam ini itu adalah perubahan. Tidak ada yang kekal selain perubahan. Jadi kita harus bisa ngikutin ya. Kalau zaman dulu mungkin informasi itu satu arah, jadi kita nerima. Tapi sekarang enggak. Sekarang mungkin banyak yang menyadari atau bahkan mengalami sendiri ya, ke dirinya sendiri kalau informasi itu sangat cepat. Kita seringkali tidak bisa punya kesempatan untuk mencerna semuanya. Dan karena kecepatan penyebaran informasi itu, kita juga tidak bisa milih mana yang benar, mana yang salah. Jadi banyak sekali hoax sekarang itu karena itu informasinya nggak bisa kefilter dengan baik. Ya contohnya, mungkin nih ada salah satu pihak yang tahu-tahu ngomong, itu ada aspal datang gitu. Aspalnya ternyata karungnya putih, gitu kan, di atas truk. Bilangnya itu aspal untuk lapis 3 ya kan. Nah, karena pengen cepat, pengen kelihatan up to date gitu ya, up to date, kelihatan up to date. Jadi kelihatan nggak ketinggalan. Ada juga yang nyebarin. Oh ya, itu ada aspal datang, aspalnya warna putih. Ini karung-karungan datangnya bertahap untuk lapis 3. Nah, mungkin ada juga yang nyebarin lagi. Nah, padahal itu belum dicek kan? Belum dicek bener apa enggak gitu loh informasinya itu. Nah, kalau informasinya tuh enggak bener, ya kan? Informasinya enggak bener, itu bakal jadi hoax ya, yang nyebar kemana-mana. Dan ternyata memang sebenarnya salah ya informasi itu ya. Itu bukan aspal ya, itu kapur ya. Kapur untuk dicampurkan ke adonan aspal supaya adonan aspalnya bisa adonan aspalnya bisa lebih lentur. Nah, ini saya juga baru diberitahu Batorite nih kemarin nih. Jadi mesti inget-inget lagi nih, apa sih yang dia bilang itu adonan aspal dicampuri kapur itu supaya apa sih gitu. Nah, saya juga baru tahu loh kayak gitu. Katanya biasanya di tempat lain tuh dicampurinya semen. Ya, lebih kuat ya aspalnya, tapi lebih kaku, aspalnya lebih rigid. Nah, untuk keperluan balap ini, mereka tuh nggak suka aspal yang terlalu rigid. Karena mungkin untuk belok, untuk apa, untuk ngerem apa itu mungkin kurang kuat ya. Jadi kurang pakem gitu loh. Jadi mereka lebih suka aspal yang lebih lentur. Nah, untuk lebih lentur itu dicampuri kapur. Yaitu info dari Batorite ya. Halo Bang, Om Batorite. Bener gak nih? Jangan-jangan saya jadi penyebar hoax juga nih nanti. Bener kayaknya ya. Seingat saya gitu sih. Kemarin beliau ngomong pas di warung bareng-bareng. Oke, kita udah lihat di tadi ya. Kita udah lihat di area gantry, area rigid, sudah
ada yang kerja juga pagi sekali. Itu di workshopnya Om Gatot kelihatan juga tuh ada orang jalan-jalan tuh, sudah orang besi sudah mulai siap di sana. Itu Om Gendut itu. Terus kita lihat juga itu geng aspal sudah ready di sana kayaknya. Sudah mulai rame di ujungnya tikungan 1, di run off-nya tikungan 1. Terus kita lihat ke Bukit sebentar lagi ke sana, apakah tim yang di sana juga udah on ya. Ini kan nggak lama dari itu ya. Oke. Ya, kita ngomong lagi yang tadi ya, balik lagi. Jadi ini ceritanya kita ngobrol-ngobrol aja nih ya. Saya nyampein berita searah ini ya. Soalnya kalau di YouTube ini interaksinya masih searah ya. Saya sebenarnya akan seneng banget kalau misalnya kita bisa obrolan bolak-balik kayak ya sama semua subscriber lah. Jadi ceritanya kayak talk show gitu rame-rame gitu loh. Cuman nggak ngerti gimana caranya nih Mas Ian. Kalau misalnya lewat live terus kita ngobrol ngalor ngidul yang mungkin juga tidak ada hubungannya sama sirkuit atau nggak ada hubungannya sama sipil, bisa jadi kita ngarah ke yang lain-lain, itu sih nggak apa-apa sih. Cuman kalau live kan tetap ngetik-ngetik ya, kan capek ya ngetik-ngetiknya ya. Tapi ya bisanya gitu sementara ini. Siapa tahu nanti di masa mendatang tuh YouTube-nya bisa jadi kayak Zoom gitu rame-rame ngobrol semua. Oke. Nah, ya ini di Bukit sudah ada juga orangnya, masih bergerak ke sana ke sini. Sudah mulai persiapan. Itu operator Bego sedang berpikir keras gimana caranya nguruk ini nih supaya segera jadi, gimana gali yang sebelah situ. Kayak gitulah. Oke, ini main Zoom itu tadi ya. Oke, balik lagi. Jadi semuanya di dunia ini tuh sekarang yang kekal tuh perubahan. Dan kalau kita lihat perubahannya sekarang ini luar biasa cepat ya. Kalau saya lihat sendiri tuh dari saya TK mulai bisa mikir kayaknya TK ya, mulai inget ya. Mulai saya TK sampai saya kuliah itu perkembangannya nggak terlalu cepat. Menurut saya loh ya. Karena sampai kuliah itu terus terang transportasi darat masih dominan. Terus orang masih baca koran. Biarpun sudah ada internet waktu saya kuliah itu, tapi masih sangat minim dan sangat lambat. Saya sendiri kuliah nggak pakai internet waktu itu, masih offline bener. Jadi kalau nyari jurnal itu keliling perpustakaan. Terus juga nggak ada HP. Jadi saya kuliah mau lulus tuh baru HP muncul. Jadi setelah saya sarjana baru saya beli HP, itu pun HP bekas. Ya, saya masih ingat tuh Ericsson 768 tipenya, 768 warna kuning. Nah, terus tapi setelah itu perkembangan tiba-tiba cepat sekali karena internet. Jadi waktu saya ngambil pasca sarjana itu internet mulai kenceng banget. Jadi saya mulai browsing juga jurnal, baca dari jurnal luar dari internet. Tapi itu masih harus pakai telepon rumah ya. Jadi pakai line telepon terus lambatnya minta ampun. Lambat banget, mungkin nggak nyampe 1/100-nya sekarang. Jadi sekarang ini mungkin 100 kali lebih cepat atau 1000 kali lebih cepat, saya nggak tahu. Tapi pokoknya dalam dulu lambat banget. Kalau download itu hitungannya bisa sampai 1 kilobyte per second, itu luar biasa cepatnya, udah tingkat dewa itu ya. Itu mesti download pagi-pagi subuh ya. Sementara kita sekarang kalau download kok 1 kilobyte per second, nggak nyampe 0, kok. Kalau sekarang kan udah luar biasa ya. Video itu satu video 2 giga gitu ya. Downloadnya paling 30 menit gitu ya. Gendeng sekarang ini. Nah, jadi untuk generasi yang mungkin di bawah saya, ya mungkin anak yang masih SMA atau mau menjelang kuliah, pikirkan baik-baik. Kalian mau ambil jurusan apa? Apa yang mau kalian jadikan pegangan ke depannya? Bidang yang tidak expired dalam 5-10 tahun ke depan. Saya yakin kok generasi muda ini pasti lebih tahu apa yang kira-kira nggak expired 5-10 tahun ke depan ya. Soalnya kalau bidang yang kalian pelajari itu expired, kalian percuma kok. Maksudnya kuliah itu ya
shifting ya, berubah ya. Ilmu tuh berubah. Kayak primadona zaman saya dulu tuh pertambangan. Pertambangan itu luar biasa. Cuman sipil juga waktu itu kenceng, luar biasa. Tapi sebenarnya mungkin 5-10 tahun ke depan pertambangan itu nggak akan terlalu wow kayak sekarang ya. Karena migas mungkin sudah menurun, diganti teknologi listrik. Jadi saya terus terang nggak tahu sih. Lebih baik ngambil jurusan apa itu saya nggak tahu. Anak saya sendiri saya persilahkan, kamu yang lebih muda, kamu yang lebih ngerti apa yang kira-kira dibutuhkan 5-10 tahun ke depan. Diskusi sama guru-gurumu, diskusi sama kakak kelas, mereka mungkin lebih punya pandangan yang lebih baik. Karena papa ini sudah expired gitu loh. Kita generasi yang jauh lebih tua itu kadang-kadang terbawa pola pikir zaman kita ya. Kita lebih susah berubah. Tapi mau nggak mau harus berubah. Oke, kita lewat AMP. Obrolan Om Gatot gimana? Menarik nggak? Kalau menarik nanti mungkin di video-video lain kita selipin obrolan model begini ya. Jadi obrolan yang ya nggak berat, santai, tapi bisa nambah wawasan. Atau mungkin ada ide apa, boleh aja tulis di kolom komen, nanti kita sama-sama garap. Ya ini flight home ya. Kita pulang dulu. Pagi ini pulang jam 8:05 kayaknya tadi. Oke, gitu dulu. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share ke teman-teman supaya channel ini bisa lebih berkembang dan lebih banyak orang yang menerima manfaatnya. Ditunggu ya untuk video tunnel 3 ya. Video bukan tunnel 3, tunnel 1 tahap 3 di Sampitnya ya. Itu kita masih proses. Daripada kita upload video pendek-pendek terus sampai beberapa hari, mendingan saya kumpulin ya jadi satu, nanti part 3 tuh finish gitu ya. Part 3 di end gitu ya. Oke, karena ini prosesnya sebenarnya sih pekerjaannya nggak terlalu banyak, tapi prosesnya panjang gitu loh. Jadi takutnya kalau dibikin video berjilid-jilid orang bosen gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi. Ini ada video waktu pemasangan perancah untuk orang kerja waktu erection ya. Kita pasang totalnya 3 perancah dari timnya Om Gatot, 3 perancah untuk bantu erection gantry. Semoga video ini bisa menjadi pengakhir yang baik dan menghibur untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye.